Geng, hari ini kita bakal membahas sebuah kejadian yang cukup menggelikan dan ini terjadi di dalam negeri. Lagi rame banget nih dibahas. Ya, bukan karena kejadiannya itu dianggap baru atau jarang terjadi, tapi justru fakta setelah kejadian tersebutlah yang membuat hal ini jadi bener-bener rame. Ya, ini sesuai dengan judul dan thumbnail, yaitu penggerebekan sebuah acara yang diselenggarakan oleh komunitas Lagi Bete di Bogor. Kalau kita berbicara tentang kejadian kayak gini, ini bukan pertama kali di Indonesia. Udah sering, udah banyak penggerebekan kayak gini. Tapi yang bikin bener-bener merinding, bikin geli, bikin gue gak habis pikir kejadian kayak gini adalah fakta setelahnya. Yaitu ketika orang-orang yang mengikuti party Lagi Bete ini dicek kesehatannya, disitulah ditemukan fakta tentang kesehatan mereka yang benar-benar bikin merinding. Yang gue yakin mereka sendiri nggak tahu, dan ketika mereka tahu setelah kejadian ini, setelah mereka diperiksa, ya gue yakin banget 100% ada di antara mereka yang juga frustasi mungkin, mengalami tekanan batin mungkin, mengalami penyesalan mungkin setelah mereka mengetahui kalau mereka terkena penyakit menular ekwal. Gue gak bisa ucapin secara gamblang ya, sorry banget. Mereka ini menormalisasikan kegiatan mereka yang mereka sebut dengan open minded ya, open minded, pikiran terbuka, pala lo buka, otak lo buka, lo belah lo. Ya. Nah, mereka mengatakan juga kalau mereka ini sama-sama manusia yang berhak untuk hidup, memilih jalan sendiri dan tidak perlu didiskriminasi katanya. Ya kalau nggak mengganggu, tapi kalau udah meresahkan kayak gini gimana? Dan yang lebih mengagetkannya kan ya setelah diperiksa ternyata mereka punya penyakit itu kan, dan itu bisa menular ke orang lain gitu. Nah hal kayak ginilah yang tidak bisa dinormalisasikan. Ya kalau misalkan lo kena penyakit terus lo selesai sendiri ya udah. Tapi gara-gara lu nih menyebar kemana-mana. Dan kita nggak tahu ya, di antara mereka mungkin ada ya suaminya seseorang ya, tapi dia menyimpan rahasia di balik istrinya. Dia mainlah tuh di party itu, kena penyakit, dia bawa pulang, dia main sama istrinya lagi, istrinya kena, antara istrinya nularin ke anak, nularin ke yang lain. Nah ini yang bahaya. Dan akibat kejadian ini terjadi di Bogor, itu mulai banyak narasi-narasi yang miring tentang Bogor yang menyebutkan kalau di Bogor memang banyak sekali komunitas Lagi Bete dan terus meningkat setiap tahunnya. Dan hal ini membuat pemerintah Bogor sendiri harus membuat sebuah peraturan untuk menindak tegas para pelaku penyimpangan ini. Nah, di video kali ini kita bakal membahas mengenai penggerebekan pesta Lagi Bete ini di Bogor dan bagaimana penanganan yang diberikan oleh pemerintah Bogor untuk mengatasi hal ini. Tapi sebelum gue mulai konten ini, gue disclaimer dulu, pembahasan ini tidak bermaksud untuk melanggar aturan atau pedoman YouTube ataupun membuat sesuatu yang dilarang oleh YouTube. Nah, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk informasi dan semoga bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Langsung aja kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, untuk pembahasan pertama kita akan masuk ke dalam pembahasan kronologi pesta komunitas Lagi Bete di Bogor. Jadi geng, pihak kepolisian berhasil menggerebek pesta yang dibuat oleh komunitas ini yang dilakukan di sebuah villa mewah yang terletak di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekitar jam setengah 1 dini hari. Di saat kalian semua sudah sedang tidur ya, mereka semua sedang adu-adu belala itu geng. Gila nih bapak-bapak ya. Kalau lu lihat orang-orangnya mukanya bapak-bapak gitu. Dan di saat dunia sedang berduka, terus juga was-was dengan perang dunia ketiga yang kabarnya nanti bisa segera menyusul gitu kan, mereka malah bikin perang sendiri geng. Adu rudal di Megamendung sana. Cuacanya mendukung sih ya. Nah terus geng, adanya pesta tersebut diketahui oleh polisi setelah mendapatkan laporan dari warga setempat. Jadi awalnya warga sekitar tuh menduga acara ini adalah family gathering gitu. Tapi ada yang gak wajar dari acara itu geng. Acaranya bukan kayak acara family gathering pada umumnya, ya kan? Kan kalau family gathering itu kan kelihatan ya, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak. Kalau ini enggak, ada bapak-bapak lagi gitu. Jadi, wah,
Acara family gathering macam apa ini ya kan? Nah, atas dasar informasi tersebut, Polres Bogor bersama dengan Polsek Megamendung itu datang ke villa yang dijadikan sebagai lokasi tempat acara tersebut berlangsung. Di sana, pihak kepolisian menemukan ada sebanyak 75 orang yang terdiri dari 74 orang pria dan 1 wanita. Nah, ini aneh nih. Ada 1 orang wanita nih. Itu siapa ya? Kayaknya wasit kali ya. Wasit kali mungkin. Terus dikatakan ya, kalau mereka ini ya baru aja selesai menyelenggarakan sebuah pentas atau kontes pemilihan yang diberi nama The Big Star. Wih, bintang besar. Panitia acara menyebarkan undangan dengan membuat kalau acara tersebut seolah-olah seperti family gathering dengan penampilan pentas dan pertunjukan lomba menyanyi serta menari. Para peserta yang hadir di sana mendaftar dengan membayar uang sebesar Rp200.000 per orang. Dan mereka semua mengaku kalau datang ke acara tersebut melalui undangan yang mereka lihat di sosial media. Dan mereka ini berasal dari daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Yang mana 10% dari mereka ini berasal dari Kabupaten Bogor. Jadi kebanyakannya adalah warga Bogor. Nah, halo warga Bogor, gimana nih? Banyak juga ya pecinta lubang donat. Astagfirullah. Dan umur dari setiap orang yang datang di sana itu campur-campur, geng. Ya, kenapa gue bilang tadi bapak-bapak gitu ya? Karena memang ada yang umurnya sampai 50 tahunan. Memang yang paling mudanya ya umur 21 tahun. Nah, ketika digerebek ya, polisi itu tidak menemukan adanya perbuatan asusila di sana yang dilakukan di dalam villa tersebut. Jadi, digerebek itu mereka belum sempat heho-heho gitu ya. Masih persiapan gitu. Nah, meskipun begitu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 4 alat pengaman yang masih terbungkus, belum sempat dipakai, dan sebilah pedang yang digunakan sebagai pertunjukan tari yang ditampilkan oleh peserta. Polisi mulai menduga dan curiga pesta ini benar-benar bukan family gathering biasa, melainkan adalah sebuah pesta menyimpang yang berkedok family gathering untuk mengelabui warga sekitar yang berada di dekat villa, serta mengelabui petugas polisi. Gak tanggung-tanggung ya geng, 75 orang yang ditangkap, dan ke-75 orang ini kemudian dibawa oleh petugas polisi untuk mendapatkan keterangan mengenai aktivitas apa yang mereka lakukan selama di sana, serta mengetahui apakah mereka benar merupakan bagian dari komunitas lagi bete atau bukan gitu. Nah, pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor itu langsung melakukan pemeriksaan kesehatan nih terhadap para peserta. Karena kan dicurigai ya kalau memang mereka suka memasuki lubang-lubang yang tidak benar, ya kan? Biasanya ya itu akan berpenyakit, ya kan? Nah, akhirnya diperiksalah tuh, dicurigai ini jangan-jangan ada penyakit nih. Dan dari 75 orang ya yang menjalani pemeriksaan, sebagiannya dinyatakan reaktif H1V ya, H-V, H tanda seru V. Gue gak bisa ngucapin nih seru. Sorry nih geng, gue gak bisa ngucapin nih. Pokoknya ya reaktif itu dan reaktif Sillyfish, penyakit sillyfish. Dibalik ya tulisannya penyakit sillyfish. 30 orang yang dinyatakan berpenyakit itu. Jadi kalau 45 ya, 45 orangnya aman. Nah, 45 orang lain itu dinyatakan non reaktif. Tapi seandainya ya di malam itu mereka jadi heho-heho atau skidi papap, otomatis 45 orang itu akan tertular. Menurut gue kayak mereka pasti nggak tahu gitu kan, acara begitu tuh siapa sih yang tahu kalau lu bakal berpasangan sama orang berpenyakit, kan nggak mungkin diperiksa dulu. Kalau misalkan diminta diperiksa pasti salah satunya tersinggung gitu kan. Akhirnya 45 orang terselamatkan. Cuco. Nah, tapi di sini gue pengen ngejelasin sedikit apa sih perbedaan antara reaktif H-V dengan positif H-V. Nah, jadi reaktif ini sendiri menandakan kemungkinan besar orang tersebut positif ya, positif H-V, positif sillyfish. Jadi reaktif itu ada cikal bakalnya, tunasnya udah ada. Nah, namun untuk memastikan apakah positif atau tidak diperlukan tes lanjutan untuk bisa mendapatkan informasi tersebut. Nah, H-V reaktif itu ya bisa terlihat dari screening, rapid test, namun belum tentu juga bisa 100% positif. Bisa aja itu hanya bibitnya, cikal bakalnya, tapi ya belum tentu jadi gitu. Nah, untuk bisa memastikan perlu pemeriksaan lanjutan seperti Western blot test yang lebih canggih.
Gitu, geng. Nah, jadi geng, bagi peserta yang bukan dari Bogor, pihak Dinkes Kabupaten Bogor itu akan berkoordinasi dengan Dinkes di wilayah asal peserta di wilayah masing-masing. Sebagai bagian dari langkah lanjutan, Dinas Kesehatan bakal memperkuat koordinasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS atau disingkat dengan KPA di Kabupaten Bogor serta meningkatkan program promotif dan preventif untuk menekan potensi penularan H-V di masyarakat. Nah, khususnya pada kelompok yang beresiko tinggi. Dan memang geng, H-V ini nggak cuma dialami oleh orang-orang yang lagi bete aja. Orang yang menyukai lawan jenis juga, yang normal-normal kayak kita gini juga bisa terkena kok, ya. Namun orang-orang lagi bete itu memang memiliki resiko yang berkali-kali lipat atau lebih tinggi untuk bisa tertular H-V dibandingkan dengan yang normal-normal gitu. Karena kan mereka itu berhubungan pada tempat yang salah, pada tempat yang bukan difungsikan untuk berhubungan gitu kan. Nah, jadi kenapa disebut menyimpang ya? Karena mereka melakukan hubungan di tempat yang salah, kotor, penuh bakteri gitu. Dan udah pasti 100.000% ya, 100.000% atau 1.100% bakal mengundang penyakit. Nah, kalau pembelaannya karena sudah mencuci atau membersihkan, pertanyaannya emang udah pasti semuanya bersih, ya kan? Kalau ada yang nggak cuci gimana yang brutal banget. Dan memang sudah dikatakan apabila melakukan penyimpangan seperti itu ya, itu udah pasti bakal mendekati banget dengan virus H1V dan juga silifis tadi. Nah, dan biasanya nih ya, ini sedikit gue jelaskan ya, mungkin ini agak gimana gitu ya. Jadi yang paling cepet nih menularkan H-V atau silifis itu apabila antara kulit mereka itu mengalami luka. Nah, biasanya bakterinya akan masuk melalui daruh ya, melalui radah ya. Masuk, menyebar, itu cepet banget. Nah, makanya hati-hati tuh main-main brutal-brutal sampai keluar cairan merah sampai radah-radahnya keluar. Nah, cepet banget tuh kena itu. H-V sendiri itu jarang menunjukkan gejala di tahap awal, geng. Jadi mungkin pada awalnya bisa jadi orang nggak tahu kalau dia menderita virus itu ya, penyakit itu, karena memang tidak menunjukkan gejala apapun. Nah, ini sekalian gue edukasi nih ke kalian. Kalau gejala H-V itu ya ada 3 tahapan. Yang pertama itu infeksi H-V akut yang terjadi beberapa bulan pertama setelah seseorang terinfeksi atau selepas seseorang melewati masa inkubasi virus. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh orang tersebut membentuk antibodi untuk melewati virus itu. Nah, tahap kedua yaitu infeksi H-V kronis. Nah, setelah beberapa bulan, infeksi ini memasuki tahap laten. Dan infeksi tahap laten ini bisa berlangsung sampai beberapa tahun atau dekade. Nah, pada tahap ini, virus H-V tetap aktif merusak daya tahan tubuh, tetapi berkembang biak dalam jumlah yang lebih sedikit. Gejala infeksi H-V pada tahap laten ini bervariasi, geng. Beberapa penderitanya bahkan tidak merasakan gejala apapun pada tahap ini. Nah, infeksi tahap laten ini yang terlambat ditangani itu bakal membuat H-V jadi semakin berkembang. Dan kondisi ini membuat infeksi H-V memasuki tahap ketiga, yaitu AIDS. Nah, di tahap ini, sistem kekebalan tubuh sudah rusak parah sehingga penderita bakal lebih mudah terserang dengan infeksi penyakit lain. Jadi yang ngebunuh itu ya bukan si H-V-nya, bukan AIDS-nya. Yang ngebunuh itu adalah penyakit lain. Penyakit lain kayak gatal-gatal, batuk-batuk, atau apalah. Karena lebih mudah masuk ke tubuh kita karena imun kita, sistem kekebalan tubuh kita udah lemah. Kita balik lagi ke kasus penangkapan atau penggerebekan pesta lagi bete tadi. Di saat hasil pemeriksaan kesehatan mereka keluar dan menunjukkan hampir setengah dari peserta tersebut reaktif terhadap H-V dan juga silifis, jadi gemparlah masyarakat. Karena H-V ini adalah salah satu virus yang berbahaya yang bisa dikatakan obatnya sampai sekarang nggak ada gitu. Pencegahnya sih ada, yang membuat si penderitanya panjang umur ya ada. Tapi itu kan cuma buat ngundur jadwal dia metong aja gitu. Selebihnya ya udah gak bisa disembuhkan sejauh ini. Jadilah di saat itu semuanya gempar, semuanya gak bisa berkata-kata. Masyarakat di saat itu ya menerima kabar ini gak cuma geli, tapi juga ikut jadi ngeri. Nah, jadi kurang lebih kronologi penggerebekannya seperti itu, geng. Sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan selanjutnya nih, geng, mengenai tanggapan dari berbagai pihak. Karena di dalam fenomena ini ada pihak yang ternyata mendukung, ada pula yang mengecam penggerebekan yang dilakukan oleh polisi terhadap komunitas lagi bete. Ini kok bisa ya ada yang ngedukung komunitas penyakit kayak gini? Oke, untuk pembahasan yang pertama ya, kita bahas dulu orang-orang yang mengecam aksi kepolisian ketika menggerebek pesta komunitas lagi bete ini. Kok bisa mereka mengecam polisi?
Apakah mereka memberikan support kepada komunitas LGBT atau justru ada hal lain? Kita bahas. Nah, pihak yang mengecam ini adalah dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau LBH, yang mana menurut pihak LBH, tindakan polisi menggerebek pesta tersebut dinilai masuk ke dalam kategori penggeledahan secara sewenang-wenang, yang sangat berpotensi akan dialami juga oleh banyak orang katanya. Nah, pengacara publik dari LBH Masyarakat yang bernama Nixon Randy Sinaga itu menyampaikan, aparat penegak hukum Indonesia sering sekali menggunakan istilah-istilah yang tidak resmi untuk membentuk stigma publik terhadap peristiwa atau kasus tertentu. Katanya gitu. Nah, jujur di sini gue nggak paham ya, yang dikritik oleh Pak Nixon ini apakah penggerebekannya doang atau justru dia memberikan hak luas secara bebas juga kepada para pelaku menyimpang. Tapi yang jelas di sini kalau gue perhatikan ya, dia itu mengkritik cara polisi menggerebek sih, yang secara tiba-tiba gitu, yang tanpa surat perintah mungkin menurut dia, ya itu mungkin ya arah dari kritikannya dia. Sebenarnya nih geng, kata Pak Nixon ini ya, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP tidak mengenal istilah penggerebekan yang biasa digunakan oleh polisi. Upaya paksa dengan memasuki suatu tempat atau lokasi tertentu seperti yang dilakukan oleh polisi di dalam kasus komunitas LGBT di Puncak ini, menurut beliau itu merupakan penggeledahan. Nah, jadi malah nggak boleh tuh katanya. Dan oleh karena itu, menurut Pak Nixon, tindakan tersebut harus dilakukan secara terbatas untuk kepentingan penyidikan. Lalu, aturan ini berdasarkan ketentuan dalam pasal 32-37 KUHP. Bagi beliau, dalam konteks kepentingan penyidikan, perlu dipastikan bahwa penyidik memang sudah menemukan adanya dugaan peristiwa atau tindak pidana. Polisi juga perlu memastikan penggeledahan tersebut benar-benar dibutuhkan untuk bisa menemukan tersangka. Nah, di dalam pelaksanaannya, penyidik wajib memiliki izin dari pengadilan dan harus disaksikan oleh setidaknya 2 orang saksi ketika melakukan penggeledahan. Ribet juga ya. Kalau tuh acara udah kelar terus orang-orang pada kabur duluan, surat perintah pengadilan atau surat izin pengadilannya belum dapat, gimana tuh Pak? Tapi ya udahlah, memang aturan yang tertulis seperti itu gitu. Namun nih geng, dikatakan juga di dalam praktiknya ya, dikatakan oleh Pak Nixon ini, pihak kepolisian sering sekali mengkonstruksi kondisi atau keadaan seolah sangat mendesak sehingga tidak membutuhkan izin dari pengadilan dan disaksikan oleh 2 orang tadi. Jadi yang kayak maksudnya dia tuh polisi kayak mendramatisir lah, kayak tiba-tiba ini mendesak gitu, seolah-olah ini mendesak banget dan urgent banget harus digeledah gitu. Menurut Pak Nixon tuh gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari kondisi kejadian ini, menurut kalian gimana geng? Apa yang dilakukan oleh polisi udah bener apa belum tuh? Ini cukup mendesak atau enggak? Ataukah polisi perlu izin pengadilan dulu baru ngegerebek pesta ini? Karena kan di saat digerebek kan udah jam 1 ya, yang mana itu artinya itu pesta sudah mau selesai, ya kan? Coba deh, kalian deh yang bisa menilai. Pak Nixon juga bilang, apa yang dilakukan oleh polisi ini mengakibatkan pasal 34 KUHP sering digunakan sebagai dalih untuk penggeledahan tanpa harus mendapatkan izin ketua pengadilan terlebih dahulu. Nah, kalau semuanya dianggap kondisinya mendesak seperti kejadian ini, nah Pak Nixon ini mengatakan ya, semua masyarakat harus mempertanyakan kinerja kepolisian dalam konteks manajemen penyidikan. Begitu geng, kata Pak Nixon. Gimana tuh? Setuju nggak kalian? Terus geng, ada juga dari pihak Amnesty International melalui Wirya Adiwena selaku Wakil Direktur Amnesty yang menyebutkan penggerebekan yang dilakukan di villa yang berlokasi di Bogor ini sebagai tindakan yang diskriminatif gitu. Nah, karena itulah menurut Wirya, polisi diminta untuk harus segera membebaskan semua orang yang ditangkap dari penggerebekan tersebut, kata Wirya. Pemerintah Indonesia juga harus mengambil langkah-langkah mendesak untuk memastikan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta berupaya untuk menciptakan lingkungan di mana individu dari LGBT ini bisa hidup bebas dari rasa takut dan pelecehan. Gitu ya. Duh, ini kalau besok-besok di sebelah rumah gue ada pesta LGBT, gimana nih? Gue harus gimana ini Bapak Wirya? Biarin gitu? Kayaknya gak bisa deh. Harus dilempar molotov gak sih biar meledak sekalian? Nah, tadi kita udah membahas ya orang-orang yang mengecam ya. Ada yang mengecam karena ya tindakan dari pihak kepolisian, caranya katanya tidak sesuai dengan KUHP. Ada juga yang mengecam karena mereka menganggap ya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menangkap para peserta pesta LGBT ini adalah sebuah diskriminasi. Ya, nah kira-kira menurut kalian gimana? Kalian setuju gak dengan mereka? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan pihak-pihak yang justru mendukung aksi dari kepolisian ketika menggerebek pesta ini.
Jadi geng, kasus ini menghebohkan banyak pihak. Berbagai macam reaksi timbul atas penggerebekan ini. Ada yang mendukung, namun ada pula yang mengecam. Nah, salah satu yang mendukung adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat. Ya kalau MUI ya sudah pastilah mendukung penggerebekan dan pembasmian terhadap ya manusia-manusia macam itu ya kan. Karena apa yang dilakukan oleh mereka itu bertentangan dengan syariat Islam gitu. Nah, MUI Jawa Barat itu menunggu tindakan tegas yang diambil oleh Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Dan MUI Jawa Barat menilai dengan Pak Deddy Mulyadi yang sering tampil di sosial media itu bakal lebih mudah untuk menyuarakan fenomena ini agar tidak dicontoh sekaligus bisa memberikan efek jera bagi orang-orang yang tergabung di dalam komunitas tersebut. Nah, tapi kalau misalkan efek jera, gue rada nggak setuju ya, karena ini kan apa ya, hasrat masing-masing orang tersebut. Kalau cuma nurunin Pak Deddy Mulyadi terus mereka bisa sembuh ya nggak mungkin gitu. Ya mungkin lebih tepatnya ya tujuannya untuk membuat komunitas-komunitas menyimpang kayak gini untuk tidak membuat lagi pesta-pesta seperti itu kali ya. Tapi kalau misalkan membuat mereka berubah menjadi laki-laki tulen lagi ya, ke arah yang benar lagi, kayaknya nggak cukup dengan Kang Deddy Mulyadi doang. Mereka harus diobati, harus direhab kayaknya. Ya jujur aja gue gak ada masalah ya dengan orang-orang seperti ini. Tapi di satu sisi tuh kayak kalau malah menularkan kepada lingkungan gitu, ya nggak cuma sifatnya, nggak cuma kelakuannya, tapi juga sampai penyakitnya, ya jelas kita tidak setuju dengan hal itu, ya kan? Nah, diharapkan juga oleh MUI, kalau Kang Deddy Mulyadi berani untuk menindak tegas, tindakan yang sama juga akan diikuti oleh masyarakat sekitar agar saling memantau satu sama lain kalau terjadi kegiatan menyimpang kayak gini lagi. Dan MUI Jawa Barat itu juga mendorong agar polisi bisa melanjutkan proses hukum kepada para anggota LGBT ini karena keberadaan mereka dianggap sudah termasuk pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan berpotensi akan merusak moral bangsa. Dan selain itu, MUI Jawa Barat itu juga berharap pakar hukum, khususnya ulama-ulama yang ada di Jawa Barat, bisa menjerat pelaku LGBT ini dengan pasal perzinahan. Dan kenapa jadi perzinahan? Ya sebab mereka tidak menutup kemungkinan ya ini di antara anggota komunitas LGBT ini bisa aja udah punya istri, ya kan? Dan mereka mungkin bohong sama istrinya. Dan ketika mereka melakukan itu di belakang istrinya, konteksnya sudah masuk ke dalam delik dari pasal perzinahan. Karena jauh lebih parah daripada itu ya, bukan cuma perzinahannya doang, tapi juga kita memikirkan gimana nasib istrinya. Dia nggak salah apa-apa, tiba-tiba suaminya menyimpang, pulang-pulang mereka melakukan hubungan suami istri dan istrinya tertular, kan itu bahaya banget. Terus geng, gak cuma MUI Jawa Barat, kasus ini juga sudah sampai ke MUI Pusat dan menjadi fenomena yang juga diperhatikan oleh lembaga tersebut yang menyebutkan kegiatan ini adalah sesuatu aktivitas yang menyimpang dan memalukan. Nah, melalui Anwar Abbas selaku Wakil Ketua MUI, pihaknya berharap agar peserta dari pesta LGBT di Bogor ini bisa sadar dan memahami kalau apa yang mereka lakukan adalah salah dan menyalahi kodrat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kegiatan tersebut tidak dihentikan, maka hal ini bakal berpotensi membawa dampak yang jauh lebih besar, membuat penyebaran penyakit dan dalam jangka panjang itu bisa berdampak terhadap punahnya populasi manusia. Jauh ya pemikirannya memang ya. Maksudnya kayak ya kalau misalkan cowok sama cowok main terus kapan punya anak gitu, kan bahaya juga ya kan. Kita udah bisa lihat sendiri di Jepang sekarang udah krisis manusia ya kan, krisis kelahiran. Jangan sampai Indonesia juga mengalami hal yang sama. Nah, kalian bayangin aja tuh geng, semisalkan perilaku ini dinormalisasikan, banyak orang yang akan melakukan pernikahan sesama sehingga bisa dipastikan dalam rentang waktu sekitar 20, 50 atau 100 tahun ke depan, maka seluruh umat manusia ya jumlahnya bakal kalah banyak daripada jumlah ayam ya. Gila. Kita udah bisa lihat ya geng di negara-negara lain ya, seperti yang gue sebutkan tadi kayak Jepang gitu, itu udah mulai turun, udah mulai punah. Korea Selatan juga sama. Ya memang fenomena di sana itu bukan karena lagi bete sih. Kalau di sana itu karena mereka itu berpikir kalau menikah itu akan menambah pengeluaran dan beban hidup mereka. Karena memang beban hidup di negara-negara semaju itu emang berat banget. Mereka dituntut untuk bekerja terus sehingga hasrat mereka untuk melakukan hubungan suami istri itu udah nggak ada gitu. Tapi ya di balik itu semua di negara kita ya dengan menormalisasikan perilaku menyimpang itu bakal membuat ya kondisinya mungkin jauh lebih parah. Udah ekonomi kita sulit ya kan, beban hidup kita banyak, korupsi di negara kita juga nggak habis-habis, giliran ada bansos tidak tepat sasaran, tidak seperti rudal Iran gitu ya, tidak tepat sasaran gitu. Nah ditambah lagi ini pada menyimpang makin hancur negara kita ya kan.
Lalu geng, pihak MUI Kecamatan Megamendung sudah meminta kepada pemilik villa agar lebih selektif lagi dalam memilih tamu yang akan menginap di penginapan mereka. Jangan sampai karena tergiur dengan nilai sewa yang mahal gitu, lantas pemilik villa mengabaikan apa yang akan dilakukan oleh para tamu di sana, ya kan? Ditambah lagi, MUI dengan tegas sudah melarang aktivitas yang berkaitan dengan lagi bete dengan mengeluarkan fatwa mengenai hal itu. Meskipun secara hukum negara, fatwa yang dikeluarkan MUI ini tidak mengikat ya, sebab bukan merupakan produk hukum negara, tapi kegiatan yang dilakukan oleh komunitas lagi bete di Bogor ini menjadi sebuah kegiatan yang diharamkan oleh masyarakat dan tergolong ke dalam ya dosa besar gitu. Nah, jadi benar-benar dikecam oleh masyarakat sana. Dan oleh karena itu, MUI Megamendung berharap kegiatan seperti ini tidak terjadi lagi di sana. Dan terus geng, ada keterangan juga dari Kepala Desa Megamendung ya, Kepala Desa di lokasi tersebut yang bernama Pak Duduh Manduh. Beliau ini mengaku pihaknya tidak mengetahui adanya kegiatan menyimpang ini di villa yang ada di desa mereka ini. Bahkan ketika digerebek ya, pihak mereka juga nggak mendapatkan informasi apapun dari pihak polisi atau mungkin masyarakatnya. Jadi mungkin masyarakat di sana yang di area tersebut lapor ke polisi langsung, tidak lapor ke kepala desanya gitu. Jadi sepertinya nggak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak desa, baik acara tersebut, penggerebekannya, jadi itu terjadi begitu aja. Dan Pak Duduh ini juga menegaskan bahwa pemerintah desa sudah memiliki aturan mengenai penyewaan villa di daerah mereka, geng. Jadi setiap pihak yang ingin menyewa villa itu wajib memahami dan mematuhi aturan yang berlaku di sana. Di dalam aturan tersebut ada beberapa poin penting, seperti larangan membawa minuman keras, nggak boleh ada senjata tajam, kemudian ada pembatasan terhadap suara musik yang diperbolehkan, yang mana ini cuma sampai jam 10 malam doang. Lebih dari itu, ya udah nggak boleh, jadi nggak boleh berisik. Nah, misalnya penyewa villa melanggar peraturan tersebut, maka pemerintah desa berhak untuk mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya. Dan aturan ini sudah lama berlaku. Sementara ya, penggerebekan ini dilakukan di jam 12:30 dini hari dan dikatakan acara tersebut baru selesai. Nah, terlepas dari apakah mereka sudah melakukan kegiatan menyimpang atau enggak, tapi apa yang mereka lakukan sudah menyalahi aturan sebab mereka berpesta lewat dari waktu yang ditetapkan, yaitu jam 10 malam. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu, geng. Dan Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat itu sudah memberikan respon nih, geng, mengenai penggerebekan tersebut. Beliau bilang hal ini harus segera ditangani. Menurut beliau, kawasan Puncak Bogor sebenarnya adalah area yang sangat indah dan hijau. Orang-orang rela menempuh perjalanan jauh untuk liburan ke sana demi bisa menikmati alam yang asri di sana. Cuma dalam perkembangannya justru pariwisata di sana itu mengarah ke hal-hal yang gak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu, Pak Deddy Mulyadi itu udah berjanji bakal turun tangan untuk menata dan membenahi kawasan Puncak Bogor ini. Dan gak cuma secara fisik dan penampilan aja yang harus diperbaiki, namun juga dari sisi nilai-nilai sosial dan budayanya. Nah, apa mungkin ya Kang Deddy bakal ngebawa orang-orang lagi bete yang ketangkep ini ke barak militer ya? Cocok tuh Pak, suruh hajar-hajarin aja Pak sama bapak-bapak TNI ya. Nah, aduh, tapi apa mereka malah seneng ya ketemu TNI, kan badannya tegap-tegap bagus-bagus gitu kan. Malah makin sakne mereka nanti. Dari kasus ini, gue melihat beberapa respon dari netizen juga nih, geng ya. Ada yang mendukung penggerebekan ini, tapi ada juga yang mengecam. Tapi gue lebih tertarik dengan respon yang mengatakan kalau di Bogor sudah tidak heran lagi sama fenomena seperti ini katanya. Karena kabarnya kasusnya udah banyak. Apakah benar kayak gitu teman-teman dari Bogor? Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai banyaknya komunitas lagi bete yang ada di Bogor. Jadi geng, orang-orang bilang kalau fenomena penggerebekan pesta lagi bete di sana sudah tidak mengherankan lagi karena memang sudah sering terjadi. Dan penggerebekan ini memang terjadi di Megamendung, yang mana itu masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor. Tapi ternyata di kota Bogor sendiri banyak juga yang seperti ini, geng. Kota Bogor juga jadi salah satu tempat yang sering terdengar di kalangan masyarakat sebagai kota dengan penyebaran paham lagi bete yang cukup kencang. Hal tersebut jadi menimbulkan stigma dan julukan kepada kota Bogor di kalangan anak muda dengan sebutan Bogai. Nah, paham ya? Bogai, kalau dipanjangin apa tuh? Bukan sebuah hal yang aneh kenapa kota Bogor memiliki julukan seperti itu. Ya karena di sana ternyata tercatat cukup banyak kasus yang berkaitan dengan penyimpangan perilaku ekwal ini. Data yang diambil dari tahun 2017 sampai 2019 itu mencatat pada tahun 2017 aja ada sekitar 4.164 kasus lagi bete ya, kemudian bertambah menjadi sebanyak 4.610 kasus
ya pada tahun 2018 dan jumlahnya semakin meningkat di tahun 2019 menjadi 4.928. Banyak banget. Nah, dan dari fakta di lapangan inilah, akhirnya pemerintah Bogor memutuskan untuk mengeluarkan peraturan, yaitu melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku menyimpang yang dengan harapan ya akan menjadi solusi bagi semakin masifnya orang-orang lagi bete di kota-kota Bogor dan menanggulangi penularan H-V di Jawa Barat. Rencana penerbitan aturan ini sudah muncul sejak beberapa tahun sebelumnya dan selama kurang lebih setahun, anggota DPRD Kota Bogor merencanakan akan menyusun perda tersebut. Dan saat itu, Bima Arya selaku wali Kota Bogor mengatakan awalnya Pemda Kota Bogor menolak usulan perda dari DPRD ini dikarenakan terlalu jauh masuk ke ruang privasi masyarakat katanya. Nah, namun kemudian pembahasan ini tetap dilakukan dan yang paling penting pemerintah Kota Bogor memastikan perda ini tidak boleh masuk ke wilayah privasi. Dan kemudian Pemkot Bogor memastikan perda ini tidak mendiskriminasi terhadap siapapun. Nah, dan dua hal inilah yang akan dijaga bersama oleh Pemda Kota Bogor dan pihak DPRD. Masyarakat Kota Bogor sendiri itu menjadi dua kubu, geng. Sebagian warga mempertanyakan kebijakan tersebut, namun sebagian yang lainnya justru mendukung penuh. Yang mendukung itu menilai kalau pemerintah bisa bertindak aktif dalam mengontrol dan melakukan sidak untuk menciduk orang-orang yang dicurigai berperilaku menyimpang agar bisa diberikan edukasi atau dibina ya di sebuah panti khusus atau di dinas sosial gitu untuk melakukan terapi atau upaya yang lain yang bisa membuat mereka kembali ke jalan yang benar. Namun orang-orang yang mempertanyakan ini ya, yang nggak suka dengan hal ini sebenarnya nggak sepenuhnya menolak, geng. Tapi lebih kebingung aja mereka. Di satu sisi, perda tersebut dinilai baik, tapi di sisi lain, perda tersebut ditakutkan akan mendiskriminasi kelompok lagi bete itu sendiri secara personalnya. Untuk di Kabupaten Bogor sendiri, belum ada peraturan yang sudah sampai ke produk hukum seperti di Kota Bogor. Namun pada tahun 2022, MUI Kabupaten Bogor menggelar Ijtima Ulama di Cibinong, yang mana salah satu dari 5 poinnya yaitu menolak keras perilaku lagi bete. Dan hal tersebut dilandaskan karena bertolak belakang dengan ajaran agama. Nggak cuma dalam ajaran agama Islam aja, tapi dari agama-agama lain juga sama gitu. Dan MUI meminta kepada pemerintah Kabupaten Bogor serta aparat penegak hukum agar tegas di dalam mengawasi perilaku masyarakat yang mengarah kepada sifat-sifat lagi bete ini. Nah, perilaku ini harus menjadi perhatian bersama sebab perilaku menyimpang seperti ini bakal dianggap remeh jika terus dibiarkan. Masyarakat serta orang tua memiliki peran penting dalam pengawasan perilaku lagi bete agar generasi kita nantinya nggak terjerumus ke dalam perilaku tersebut. Nah, untuk update terbarunya nih, geng ya. Dari kasus penggerebekan ini, ada sebanyak 10 orang yang akan diperiksa oleh penyidik. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami peran dari masing-masing pihak dalam kegiatan tersebut. Dan 4 orang di antara mereka itu merupakan panitia acara. Meskipun begitu, polisi menegaskan bahwa pihaknya sampai saat ini belum menetapkan tersangka dan masih akan terus melakukan penyelidikan. Sementara sisanya udah dipulangkan sembari menunggu perkembangan selanjutnya dari kasus ini. Itu dia, geng, pembahasan kita kali ini mengenai penggerebekan pesta yang diselenggarakan oleh komunitas lagi bete di Bogor. Gimana tuh, geng? Tanggapan kalian mengenai hal ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.